Selamat datang di channel Rizky Sajalah, channel podcast online dengan segudang cerita hidup yang bisa memotivasi kehidupan kita supaya lebih baik dan bermakna. Masih dalam cerita kelanjutan kisah Boy dan Ulansari, di mana kemarin mereka sudah teleponan begitu lama dan membahas apapun yang ingin mereka bahas. Oke, kita lanjutkan ya untuk kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebulan setelah telepon pertama itu, kita lebih sering lagi berkomunikasi. Dan akhirnya aku menyatakan perasaanku kepadamu. Maksudku, saat itu hanya ingin menyampaikan apa yang aku rasakan, agar kamu tahu bagaimana perasaanku kepadamu, bukan untuk memintamu menjadi kekasihku. Aku hanya bermaksud menyampaikan apa yang aku rasakan, agar beban perasaanku berkurang. Namun, ternyata kamu juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Aku juga tak mengerti ini apa namanya. Namun, satu hal yang pasti, aku juga sering memikirkanmu saat sama seperti apa yang kamu sampaikan. Entahlah, ini rasanya seperti rindu. Saat aku tak mendapat kabar darimu, aku berusaha mencari tahu apa yang kamu lakukan, meski hanya memantau di media sosial milikmu. Begitu ucapmu di telepon malam itu. Wulan, lama kita terdiam. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan kepadamu. Rasanya aku seneng banget, karena ternyata kamu juga merasakan apa yang aku rasakan. Namun, dalam pikiranku, apa mungkin kita bisa melalui hubungan ini lebih dari sekedar teman berbagi di telepon? Aku tahu, Padang dan Medan bukanlah jarak yang dekat. Dan kamu juga memahami hal itu. Akhirnya, kita menghabiskan sisa percakapan itu dengan membicarakan hal-hal lain. Aku mencoba memecah suasana yang tiba-tiba beku di antara kita. Kamu terdengar tertawa di balik sana saat aku mencoba menceritakan tentang dosen pembimbingku dulu. Kataku, dosen pembimbingku itu orang yang lucu. Bagaimana tidak? Dia selalu lupa kalau aku sudah beberapa kali bimbingan dengannya, dan terus mengulang dan mencoret hal yang berbalik-balik. Setelah bab 1 dan bab 2 selesai, dia akan memeriksa ke bab 3, lalu berbalik lagi ke bab 1. Menyebalkan bukan? Mungkin karena dia sudah tua kali ya. Bahkan seharusnya dia sudah pensiun. Kamu juga menceritakan dosen pembimbingmu yang super sibuk. Menurutmu, dia memang seharusnya bukan menjadi dosen, tapi jadi pengusaha saja. Karena begitu banyak proyek sampingannya di luar. Efeknya ya kamu yang kena imbasnya. Lalu kita saling tertawa setelah puas mengumbar kejelekan dosen pembimbing kita masing-masing. Sejenak kita lupa perihal perasaan yang sama-sama kita rasakan itu. Kita hanya sibuk dalam obrolan-obrolan konyol. Namun, setelah telepon dimatikan, aku masih berpikir tentang apa yang tadi aku katakan kepadamu. Aku memikirkan
Apa mungkin kita benar-benar saling jatuh cinta? Hal yang menjadi pertanyaanmu kepadaku. Siangnya aku mencoba realistis. Mungkin aku hanya terbawa perasaan kepadamu. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membaca dan mengumpulkan materi untuk menulis naskah baru. Aku pikir dengan menyibukkan diri, pikiranku bisa beralih darimu. Namun nyatanya tidak. Bahkan semakin aku mencoba melupakanmu, semakin aku mengalihkan perasaanku. Rasa itu malah terasa semakin kuat. Aku mencoba menahan diri. Aku tidak akan menelponmu lagi. Dan aku berhasil melakukan itu. 3 hari aku tak menelponmu. Namun aku tetap melakukan apa yang biasa aku lakukan. Aku tetap aktif di media sosial, tetap mengupdate blog. Ya, begitulah. Di hari keempat, kamu menelponku. Suaramu terdengar agak lain. Parau. Aku pikir kamu kelelahan. Karena sebagai mahasiswa akhir, memang besar kemungkinan kamu akan dilelahkan oleh tuntutan tugas akhir dan beban pikiranmu. Kamu kemana saja? Tanyamu di balik telepon. Aku diam sejenak. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku memang tak kemana-mana. Aku masih di kos yang sama, melakukan rutinitasku di setiap hari. Termasuk rutinitas baruku sejak mengenalmu. Aku memikirkanmu. Aku memikirkan kita. Aku di sini saja, jawabku. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Suaramu kenapa? Kamu diam beberapa saat, membuat kepalaku bertanya-tanya. Aku cuma kelelahan, jawabmu. Namun ada yang berbeda dari suaramu. Itu bukan suara orang kelelahan. Kamu seperti orang yang kamu menangis, batinku. Ada yang tidak kamu beritahu kepadaku? Tanyaku. Apa? Entahlah. Aku merasa ada yang kamu sembunyikan dariku. Aku hanya mengandalkan perasaanku. Rasanya begitu. Ada yang kamu sembunyikan dariku. Kamu masih ingat beberapa hari yang lalu kita bicara apa? Ingat? Tentang perasaanku kepadamu, jawabku. Ya, aku juga tak mengerti kenapa begini. Sejak sering berkomunikasi denganmu, dan setelah aku tahu apa yang kamu rasakan, juga aku rasakan, aku tak bisa membohongimu. Aku rasa aku jatuh cinta. Pertanyaan itu mengalir begitu saja di bibirku. Apa kamu masih merasakan perasaan itu? Aku hanya diam untuk beberapa saat. Namun, hatiku tak bisa membantah. Benar, aku masih memikirkanmu. Bahkan saat aku menahan diri untuk tidak menghubungimu, rasa itu semakin memaksaku. Ia seolah memberontak, mengatakan kepadaku, kenapa aku harus takut untuk mengakui bahwa cinta itu memang terasa. Perihal belum pernah bertemu, itu bukan satu alasan. Ya, karena aku memang termasuk orang yang percaya bahwa cinta memang bisa jatuh melalui banyak dimensi.